Cerita episode 5 diawali dengan upacara pemakaman Kirene Sedai. Kemudian cerita berlanjut. Setelah 1 bulan perjalanan, akhirnya rombongan Sedai tiba di Menara Putih. Di scene lain, Ren dan Matt yang sedang berjalan akhirnya sampai juga di Menara Putih. Kemudian mereka mencari penginapan untuk bermalam. Moren, Len, dan Nanif udah berada di Istana Menara Putih. Mereka ngobrol sejenak. Try and protect you as best I can. Sementara rombongan Egwene dan Perrin hampir sampai di Menara Putih. Sebelum sampai ke Menara Putih, rombongan karavan mereka bertemu dengan pasukan Jubah Putih. Pasukan yang demen banget nyariin Sedai untuk mereka bunuh. Salah satu penyidik Jubah Putih, Putra Valda, mengenali mereka berdua. Mereka berdua melarikan diri. Alur cerita berikutnya, Ren bertemu dengan Loyal. Mereka ngobrol. Kemudian Ren dan Matt melihat parade pasukan Sedai yang memasuki kota Menara Putih. Di Istana Menara Putih, para pembela sedang ngobrol. Mereka mempersiapkan upacara kematian Kirene yang dilakukan oleh pembelanya, yaitu Stepin. Di tempat lain, Egwene dan Perrin tertangkap pasukan Jubah Putih. Mereka diikat dan ditanyai siapa di antara mereka yang bisa menyalurkan daya tunggal, maka akan dibunuh. Untuk itu si penyidik Jubah Putih, Putra Valda, menguji mereka. Si Jubah Putih ini menyiksa mereka. Di Istana Menara Putih, Stepin gelisah nggak bisa bobo. Dia meminta obat pada Nanif. Kemudian Nanif ngobrol dengan Liandrin. Di tempat lain, atas bantuan Loyal, Nanif bertemu dengan Ran dan Matt. Ran ngobrol dengan Nanif soal keanehan Matt. Kembali ke tempat penahanan Egwene dan Perrin. Si Jubah Putih terus memaksa mereka untuk ngaku. Perrin terus disiksa. Karena marah, tiba-tiba mata Perrin berubah jadi kuning keemasan. Perrin berhasil melepaskan ikatan dan Egwene berhasil menghajar si Jubah Putih sampai KO. Mereka berhasil kabur dari tempat itu. Di luar, para serigala menyerang penjaga perkemahan itu, tapi anehnya nggak ada yang nyerang Egwene dan Perrin. Kemudian kembali ke Istana Menara Putih. Moren dan Liandrin ngobrol. Mereka rebutan Nanif yang akan mereka angkat jadi murid mereka. You won't be here to guide her. Di tempat lain, Stepin yang mulai galau dan makin depresi ditinggal Kirene sedang ngobrol dengan Lan. Alanna dan Moren juga ngobrol soal Stepin. Ternyata banyak intrik di antara para Sedai ini.
balik ke Stepin dan Lan yang sedang ngobrol sambil minum, sampai akhirnya Lan tertidur. Kemudian Lan terbangun, tapi Stepin tidak ada. Lan lihat ada satu pedang yang hilang di situ. Lan mulai curiga dan berlari mencari Stepin. Bener aja, Lan menemukan Stepin tewas dengan menusuk dirinya sendiri dengan pedang yang dibawanya dari kamar. Stepin gak kuat ditinggal Krini. Jadi bro, kalau ditinggal pacar, jangan sampai kayak ginilah ya. Nemen amat. Oke, lanjut. Upacara pemakaman Stepin berlangsung sedih. Lan amat sedih dan menjerit. Dia menatap Moiraine yang juga sedih. Gimana kalau itu terjadi pada dirinya? Episode 5 selesai. Ambil napas dulu bro, seruput kopinya dulu, dan kita lanjut. Di Istana Menara Putih, semua Sedai berkumpul. Ketua mereka, Tahta Emirlin, mengadili Logain si naga palsu. Tahta Emirlin tidak menghukum mati Logain, biar Logain menjadi gila. Kemudian para Sedai bertengkar soal tindakan Liandrin yang ingin Logain dihukum di perkemahan mereka di medan tempur. Kemudian Liandrin menyalahkan Moiraine karena menyembunyikan kesaktian Nynaeve dan mempertanyakan apa aja yang Moiraine lakukan selama bertahun-tahun meninggalkan Istana Menara Putih. Mendengar hal ini, akhirnya Tahta Emirlin akan menghukum Moiraine. Deliver judgment tomorrow. Kemudian Moiraine bertemu dengan Rand dan Mat. Moiraine melihat kondisi Mat dan tahu Mat mengambil pisau dari kota Sadar Logoth. Dengan kesaktiannya, Moiraine mengeluarkan bayangan hitam yang ada di diri Mat. I would do it for any of you. Kemudian Moiraine bertemu dengan Egwene dan Perrin. Perrin telah diobati oleh Sedai Kuning. Egwene cerita kalau dia heran saat kejadian di kemah penahanan mereka. Egwene melihat mata Perrin berubah kuning keemasan, dan juga dia cerita tentang serigala yang gak menyerang mereka. Kembali ke Istana Menara Putih. Moiraine menemui Tahta Emirlin. Ternyata mereka punya hubungan yang spesial. Mereka membicarakan soal titisan sang naga. Moiraine gak tahu siapa di antara mereka titisan sang naga. Moiraine meminta Tahta Emirlin untuk memberi hukumannya pengasingan. Esoknya, Moiraine bertemu dengan Loial, si pembangun. Moiraine meminta pertolongannya. Kemudian, Moiraine mengajak Egwene ke Istana Menara Putih. Di sana, Egwene bertemu dengan Nynaeve. Setelah itu, Egwene dan Nynaeve dipertemukan dengan Tahta Emirlin. Mereka berkenalan dan ngobrol. The last battle is coming. Saat penghakiman untuk Moiraine pun tiba. Tahta Emirlin mengambil keputusan untuk mengasingkan Moiraine sesuai dengan permintaan Moiraine. You are exiled from this town. Dan Moiraine mengambil sumpah setia pada Tahta Emirlin. You swear to honor and obey Swan Suji. Esoknya, Moiraine meninggalkan Istana Menara Putih. Sampailah dia di gerbang gaib jalur kuno menuju mata dunia, yaitu tempat penjara sang kegelapan. Di gerbang itu dia bertemu dengan Loial, Nynaeve, Rand, Egwene, Perrin, dan Mat. Dan juga Lan tentunya. Kemudian Moiraine membuka gerbang gaib itu.
Dia masuk dan diikuti oleh yang lainnya. Sampai gerbang ditutup, hanya Matt yang gak mau masuk gerbang itu. Dan episode ke-6 selesai. Tunggu aja episode ke-7 dan 8 ya guys. Oh iya bro, di season 1 ini ada 8 seri dan akan berlanjut ke season 2 di tahun 2022 ini bro. Jadi pantengin terus channel ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Satu lagi bro, jangan lupa bunyiin lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan update dari channel ini. Makasih udah nonton sampai habis dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.